Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menulis sebagai proses yang ada pada modul 1 di kegiatan belajar 2. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami masing-masing. Yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Marlina. Perkenalkan, nama saya Andi Rahayu Putri. Perkenalkan, nama saya Alvina. Perkenalkan, nama saya Nurani Tamrin. Dan saya Lita Utami. Perkenalkan, nama saya Herlianti. Perkenalkan, nama saya Nurbaya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai penjelasannya. Banyak pendekatan yang dilakukan para pendidik dalam mengajarkan menulis atau mengarang. Di antaranya ialah pendekatan gramatikal, pendekatan formal, pendekatan frekuensi, dan pendekatan koreksi. Masing-masing pendekatan itu memiliki kekuatan. Sayangnya, tidak menyentuh menulis itu sendiri, sehingga muncullah pendekatan menulis sebagai proses. Simak penjelasan selanjutnya. A. Berbagai pendekatan dalam menulis. 1. Pendekatan frekuensi. Yang kedua, pendekatan gramatikal. Yang ketiga, pendekatan koreksi. Dan yang keempat, pendekatan formal. Pendekatan lain dalam menulis diantaranya adalah pendekatan menulis sebagai proses. Pendekatan ini memandang bahwa kemampuan dan kegiatan menulis atau mengarang merupakan sebuah proses. Sebagai sebuah proses, kemampuan menulis berkembang dan diperoleh secara bertahap melalui belajar, berlatih, serta pemberian balikan yang terus-menerus. Sebagai sebuah aktivitas, menulis terdiri dari serangkaian kegiatan utuh yang memiliki hubungan yang interaktif. Rangkaian kegiatan itu terdiri dari fase yang pertama, 1. Prapenulisan, persiapan atau perancangan penulisan, 2. Penulisan, 3. Pasca penulisan berupa penyuntingan dan perbaikan. Lalu, ada apa saja pada setiap fase penulisan itu? Yang pertama, tahap prapenulisan. Menurut Peart dan Gill, tahap persiapan ini merupakan fase mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dan diperlukan penulis. Tahap prapenulisan. Tahap ini merupakan fase persiapan menulis. Lalu, apakah menulis atau mengarang perlu persiapan? Dan apa yang harus kita siapkan? Berikut penjelasannya. Yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, menentukan topik. Begitu pentingkah sebuah topik karangan? Ya, topik adalah arah kita menulis yang akan menjiwai sebuah tulisan. Oleh karena itu, ketika kita telah menemukan sebuah topik tulisan, periksalah topik tersebut dengan mengajukan sejumlah pertanyaan pemandu berikut ini. 1. Apakah topik itu penting atau layak untuk dibahas? 2. Apakah itu bermanfaat untuk dibahas? 3. Apakah topik tersebut menarik bagi pembaca? 4. Apakah materi tentang topik itu dikuasai dengan baik? 5. Apakah bahan atau informasi pendukung topik tersebut cukup dan dapat diperoleh? 6. Apakah jangkauan bahasan tentang topik itu tidak terlalu luas atau sempit? Setelah menentukan topik, kita masuk ke bagian B, menentukan tujuan menulis. Tujuan menulis ialah menghibur, memberikan, menginformasi, menjelaskan, atau mempengaruhi sikap atau pendapat pembaca. Lanjut bagian C, memperhatikan sasaran karangan. Kita harus mengetahui dan memperhatikan siapa pembaca tulisan kita. Kita harus mengerti bagaimana tingkat pendidikan dan status sosialnya, serta apa yang diperlukannya. Dengan kata lain, tulisan kita harus disesuaikan dengan tingkat sosial, pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan pembaca. Bukankah bagi mereka tulisan kita diperuntukkan? Lanjut ke bagian D, yaitu mengumpulkan informasi pendukung. Sebelum menulis, kita perlu mencari, mengumpulkan, mempelajari, dan memilih informasi yang dapat memperluas dan memperdalam, memperkaya isi tulisan kita. Lalu dari mana saja sumbernya? Kita bisa memperoleh sumber dari buku, majalah, surat kabar, jurnal, hasil penelitian, atau internet. Bagian E. Sebelum mengarang, biasanya para penulis membuat rancangan karangan yang kerap disebut dengan kerangka karangan atau ragangan outline.
Yang dimaksud dengan kerangka karangan ialah suatu rencana tulisan yang memuat garis-garis besar isi sebuah karangan. Bagian 2 yaitu tahap penulisan. Anda telah melewati fase penulisan, memilih topik, tujuan, dan sasaran karangan, mengumpulkan bahan, serta menyusun rencana karangan. Kini Anda telah siap untuk menulis karangan. Mulailah menulis dengan mengembangkan gagasan demi gagasan atau butir demi butir pokok pikiran terdapat dalam kerangka karangan tersebut. Tahap penulisan. Tahap penulisan biasanya terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal karangan berfungsi untuk memperkenalkan, memberikan gambaran, dan sekaligus menggiring pembaca akan tulisan kita. Bagian isi menyajikan bahasan tentang isi karangan. Bagian akhir karangan biasanya digunakan untuk memberikan penekanan secara ringkas atas ide-ide penting yang tersaji dalam isi karangan. Bagian ini berisi simpulan dan kadang disertai dengan rekomendasi atau tindak lanjut yang diperlukan. Bagian nomor 3 yaitu tahap pasca penulisan. Fase pasca penulisan merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan karangan. Pada fase ini dilakukan kegiatan penyuntingan dan perbaikan. Simak video penjelasannya berikut ini. Tahap pasca penulisan. Fase pasca penulisan merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan karangan. Pada fase ini dilakukan kegiatan penyuntingan dan perbaikan. Penyuntingan mengacu pada aktivitas membaca ulang, memeriksa, dan menilai ketepatan isi, penyajian, maupun bahasa sebuah buram draft karangan. Tujuannya ialah untuk menemukan informasi mengenai unsur-unsur karangan yang memerlukan perbaikan. Tingkat perbaikan yang dilakukan penulis bervariasi, bisa perbaikan berat, sedang, atau ringan. Revisi ringan biasanya disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mekanik bahasa seperti persoalan ejaan dan puntuasi. Revisi sedang biasanya tidak hanya disebabkan oleh mekanika bahasa, tetapi juga pengalimatan atau pengalineaan yang tidak pas, peletakan uraian yang kurang sesuai, ilustrasi dan penjelasan yang keliru atau kekurangan substansi. Revisi berat biasanya berkaitan dengan adanya kekurangan atau kesalahan yang parah pada berbagai elemen karangan. Lalu bagaimana melakukan kegiatan penyuntingan dan perbaikan? Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, membaca keseluruhan karangan. 2. Menandai hal-hal yang perlu diperbaiki. 3. Memberikan catatan bila ada hal-hal yang harus diubah, diganti, ditambahkan, atau disempurnakan. Bagian 4. Melakukan perbaikan sesuai dengan temuan ketika penyuntingan dilakukan. Begitulah uraian tentang fase pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Semoga kalian tidak menemukan kesulitan ya. Sekian persentase dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.